Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hafsyah dengan NIM 105181002 dari kelas IS3. Di video ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan program aplikasi jadwal les kelas sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk memenuhi salah satu tugas UAS pada mata kuliah pemrograman web. Pertama-tama teman-teman harus punya aplikasi XAMPP dan text editor di laptop teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Di soal pertama kita disuruh untuk membuat database dengan nama NIM dan jadwal. Terus soal kedua, buatlah tabel berdasarkan rancangan berikut. Ada tabel guru, ada tabel jadwal, dan ada tabel kelas. Nah, kita juga disuruh memberikan primary key untuk tabel guru pada field NIM, NIP, tabel jadwal pada field kode jadwal, dan tabel kelas pada field kode kelas. Sebelum kita membuat database MySQL dengan PHP admin, kita jalankan dulu aplikasi XAMPP-nya dengan klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya, kita buka browser dan masukkan URL localhost phpMyAdmin. Nah, ini adalah tampilan dari phpMyAdmin. Pertama-tama untuk membuat database, kita klik database, lalu kita isi nama database dengan nim_jadwal lalu create. Pertama kita akan membuat tabel guru dulu. Isi number of column 4 karena kita akan membuat 4 kolom atau 4 buah field, lalu klik go. Nah, lalu kita isi fieldnya. Ada NIP, kemudian ada nama kelas, nama guru, lalu ada pangkat golongan dan mata pelajaran binaan. Lalu kita tentukan tipe atau length dan value pada masing-masing field. Kemudian pada field name kita set NIP sebagai primary key, lalu klik go. Jika sudah, kita save. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu dengan klik new. Kita akan membuat tabel jadwal karena kita membutuhkan satu buah file lagi, jadi kita tambahkan kolomnya. Langkah-langkahnya sama seperti cara membuat tabel guru tadi. Nah, pada field kode jadwal kita pada kolom index kita set menjadi primary key, lalu klik save. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru dengan nama kelas. Kemudian pada field kelas pada kolom index kita set menjadi primary key, lalu kita save. Nah, tabel kelas telah beres kita buat. Selanjutnya pada tabel jadwal kita set NIP. Pada tabel jadwal kita set NIP dan kode kelas.
menjadi foreign key. Caranya dengan klik relation view. Kita buat kode kelas. Kemudian buat name. Nah, jika sudah, kita klik save. Nah, sekarang nib dan kode kelas telah kita set menjadi foreign key. Selanjutnya, pada soal nomor 3, kita disuruh untuk isi tabel berdasarkan data di bawah ini. Ada tabel guru, tabel jadwal, dan tabel kelas. Masing-masing punya 3 data di setiap tabel. Sekarang kita akan membuat isi data pada tabel guru dengan cara klik insert. Karena kita ada 3 buah data, kita continue insert with menjadi 3. Lalu kita isi datanya pada kolom value. Jika sudah beres, kita klik go. Nah, data yang telah kita inputkan sudah terinput dan dapat kita lihat pada tampilan browse. Selanjutnya kita akan membuat data pada tabel kelas terlebih dahulu. Caranya sama seperti tabel guru. Nah, data juga sudah beres kita buat pada tabel kelas. Selanjutnya kita akan membuat data pada tabel jadwal. Langkah-langkahnya juga sama ya. Jika kita sudah, maka klik go. Maka data yang telah kita inputkan tadi sudah terinput ke tabel jadwal dan dapat terlihat pada tampilan browse. Setelah kita membuat database di php.admin beserta tabel dan isi tabel, selanjutnya di soal keempat kita disuruh untuk membuat folder di web server dengan nama uas_nama dan name, kemudian file index di dalamnya dengan tampilan seperti ini. Terus isi dari tabel merupakan hasil query dari database yang telah kita buat di php.admin.
Ini folder yang telah saya buat. Ini ada beberapa file .php. Ini saya menggunakan Visual Studio Code. Tapi pertama-tama kita buka dulu yang koneksi.php, di mana file koneksi ini digunakan untuk menghubungkan ke database yang telah kita buat. Di sini ada perintah mysql connect. mysql connect ini merupakan fungsi PHP untuk menjalankan argumen agar terkoneksi ke server MySQL atau database. Terus yang localhost ini merupakan alamat hostnya. Terus root ini merupakan nama user. Yang ini saya kosongkan karena ini password user, tapi saya tidak diisi. Terus ini adalah nama database yang telah kita buat tadi, yaitu dengan nama _name_jadwal. Terus ini ada perintah if. Perintah ini jika koneksinya gagal, seperti SMTP atau web server belum diaktifkan atau dinyalakan, maka akan menjalankan perintah koneksi gagal ini. Selanjutnya kita kembali ke file index.php. Di file index.php ini ada include koneksi.php. Fungsi include ini merupakan suatu perintah untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP lainnya. Di sini kita menyisipkan file koneksi.php ke dalam file tambah jadwal. Terus ada perintah select. Perintah select ini untuk menampilkan data kode jadwal, hari, jam, nama guru, dan nama kelas dari tabel jadwal. Kemudian ada fungsi inner join. Fungsi inner join ini merupakan perintah untuk menampilkan semua data yang mempunyai nilai yang sama. Kita bisa lihat pada perintah kelas kode kelas sama dengan jadwal kode kelas. Maksudnya yaitu akan menampilkan data-data yang mempunyai nilai sama antara kode kelas pada tabel kelas dan kode kelas pada tabel jadwal. Artinya data ini berelasi. Begitu pula dengan untuk ini pada tabel guru dan ini pada tabel jadwal. Selanjutnya ada perintah $resource sama dengan mysql query. Perintah mysql query ini merupakan fungsi PHP untuk menjalankan instruksi atau argumen ke MySQL. Terus ada $count sama dengan mysql 6 rows dalam kurung $result. Fungsi dari mysql 6 rows ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah baris hasil pemanggilan fungsi mysql query. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan untuk menampilkan judul serta heading pada tampilan index.php seperti ini. Nah, seperti ini. Dimana di sini saya tulis titelnya jadwal les kelas, kemudian headingnya uji program jadwal les kelas, kemudian ini ada link untuk tambah jadwal. Kita akan diarahkan ke halaman tambah jadwal.php jika kita mengklik link tambah jadwal. Selanjutnya ini ada tabel untuk menampilkan kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam, dan aksi. Terus di sini ada fungsi .php terus di sini ada fungsi seleksi. Maksudnya jika data yang kita masukkan itu besar dari 0 atau sudah kita input, maka akan menjalankan perintah ini. Dimana di sini ada mysql fetch array. Maksudnya fungsi ini untuk menangkap dan menghasilkan data
dari perintah query SQL dan membentuknya ke dalam array asosiatif. Di sini saya menggunakan array asosiatif yaitu pada kode jadwal, pada nama guru, pada nama kelas, hari, dan jam. Selanjutnya ini adalah perintah dari onClick jika kita ingin menghapus data. Nah, tampilannya akan seperti gambar di bawah, seperti gambar ini. Ini adalah perintahnya. Terus jika tabel yang belum kita input sama sekali atau kosong, maka akan muncul tulisan belum ada data jadwal. Terus di sini ada codingan JavaScript digunakan untuk konfirmasi ketika user ingin menghapus data. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk membuatkan halaman untuk tombol tambah data seperti tampilannya seperti ini. Di mana keterangannya combo box nib diambil dari field nib yang ada di tabel guru, combo box kode kelas diambil dari field kode kelas yang ada di tabel kelas. Kemudian combo box hari berisi data dari hari Senin sampai Jumat, combo box jam juga berisi pilihan dari jam 13, jam 14, 15, dan 16. Terus text box kode judul ini diisi berdasarkan inputan user. Data tersebut tersimpan ke dalam tabel jadwal. Dengan nanti kita akan membuatkan tombol klik simpan. Terus kita juga disuruh untuk membuat fasilitas hapus. Terus di sini kita lihat kembali ke file tambah jadwal.php. Di sini ada perintah include yaitu untuk menyisipkan koneksi PHP, koneksi.php biar kita terhubung ke database. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan halaman tambah jadwal dengan codingan seperti ini. Terus di sini ada if iset. Iset ini berfungsi untuk memeriksa sebuah objek dari form, apakah ada atau tidak nilai yang dilempar dari suatu form, yaitu method post. Di sini saya menggunakan method post agar pas kita klik, pas kita input tidak URL-nya tidak terlihat atau tersembunyi. Nah, di sini inputan pertama kita buat kode jadwal. Codingannya seperti ini. Karena ini di input, maka kita buat codingannya menjadi input tipe teks, terus namanya kode underscore jdwl. Selanjutnya ada inputan buat nib. Nib ini nib ini digunakan untuk menampilkan pilihan nib pada combo box berdasarkan data nib pada tabel guru. Nah, ini adalah codingannya. Ada MySQL query, MySQL fetch array yang ada di dalam array. Terus untuk menampilkannya kita gunakan option value data underscore gr berdasarkan nib. Sama seperti nib, kita juga membuat combo box pada kode kelas. Di sini kita juga mengambil kode kelas dari tabel kelas. Ini adalah codingannya, bisa kita lihat. Ada MySQL query, ada MySQL fetch array. Terus kita gunakan option value untuk menampilkan kode kelasnya.
Nah, selanjutnya untuk inputan hari dan jam, ini kita buat pilihannya secara manual, yaitu dengan menggunakan option value, yaitu kita bisa memilih apakah pada kode hari maunya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Begitu pula dengan jam, bisa jam 1, pilihannya ada jam 1, jam 13, 14, 15, dan 16. Terus kita akan membuat tombol submit dengan perintah seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan perintah post. Perintah post ini digunakan untuk menangkap data yang dikirimkan elemen from dari atribut yang telah kita input. Ada kode _JDWL, NIP, kode _kelas, hari, dan jam. Kode _JDWL ini akan disimpan di dalam dolar kode jadwal, dolar NIP, dolar kode kelas, dolar hari, dan dolar jam. Terus di sini ada perintah insert jadwal. Perintah insert ini digunakan untuk menambahkan baris baru atau data yang kita input ke tabel jadwal di database. Adapun dari penulisan dolar kode jadwal, dolar hari, dolar jam, dolar NIP, dan dolar kelas ini harus sesuai dengan urutan yang ada di database. Jadi ini harus berurutan sesuai dengan yang ada di database. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada dolar query JDWL MySQL query. MySQL query ini untuk menjalankan instruksi atau argumen ke MySQL atau database atau data, atau menjalankan instruksi data yang telah kita input. Terus di sini ada perintah if dolar query JDWL akan diseleksi. Misalnya jika berhasil, maka akan menampilkan peringatan data jadwal berhasil disimpan dan kita akan dialihkan ke halaman indeks PHP. Begitu pula jika datanya gagal, maka kita akan muncul peringatan data jadwal gagal disimpan dan kita juga dialihkan ke halaman index.php. Terus ini saya akan membuatkan link ke halaman atau tombol kembali ke halaman indeks PHP jika kita batal untuk menambahkan data jadwal. Nah, inilah codingan buat tambah jadwal.php. Selanjutnya hapus jadwal.php. Di sini ada juga perintah import, yaitu untuk menghubungkan kita ke file koneksi.php yang terhubung ke database. Di sini ada perintah get. Perintah method get ini akan mengirimkan data dari from ke dalam query string pada alamat URL. Data akan dihapus berdasarkan kode jadwal yang telah kita pilih. Terus di sini ada delete jadwal. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus data di database pada tabel jadwal berdasarkan kode jadwal yang telah kita pilih. Codingannya seperti ini. Terus di sini ada perintah $resort MySQL query, yaitu untuk menjalankan instruksi atau argumen ke MySQL atau database untuk menjalankan instruksi data yang telah kita hapus. Selanjutnya di sini ada if $resort. Maksudnya perintah $resort ini akan diseleksi. Jika berhasil, maka akan ada peringatan data jadwal berhasil dihapus, dialihkan ke halaman index.php. Seterusnya buat data jadwal gagal dihapus, kita juga dialihkan ke halaman index.php juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat tampilan program yang telah kita buat. Kita ke com, lalu ketikkan URL localhost, nama folder, dan nama file yaitu index.php. Nah, ini adalah tampilan dari program yang telah kita buat. Ini adalah data dari database yang telah kita buat tadi. Nah,
jika kita ingin menambahkan tambah data, kita klik tambah data, terus kita isi. Jika sudah, kita klik simpan. Maka akan muncul peringatan data berhasil disimpan. Lalu klik OK. Nah, data yang telah kita input tadi akan tampil di halaman index.php seperti ini. Ada J4. Jika ingin menghapus, kita klik hapus, maka muncul peringatan hapus data ini. Jika ingin menghapus, kita klik OK. Jika batal, kita klik cancel. Nah, di sini saya akan menghapus datanya. Nah, muncul peringatan data jadwal berhasil dihapus. Data jadwal yang kita input tadi hilang karena telah kita hapus. Nah, sekian tutorial membuat program jadwal skala sederhana menggunakan bahasa PHP dan MySQL. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.